Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai terbunuhnya salah seorang utusan daripada Husain bin Ali yang bernama Muslim bin Aqil. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, karena sejarah ini merupakan sejarah yang sangat penting yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan kepada Husain bin Ali yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 60 Hijriah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal dunia, penduduk Irak mendengar kabar bahwa Husain bin Ali belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka ketika itu, orang-orang Irak mengirimkan utusan kepada Husain yang membawakan baiat mereka secara tertulis kepadanya. Karena penduduk Irak tidak ingin kalau Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah. Bahkan mereka tidak menginginkan Muawiyah, Utsman, Umar, dan Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Yang mereka inginkan adalah Ali dan anak keturunannya yang menjadi pemimpin umat Islam. Melalui utusan tersebut, sampailah 500 pucuk surat lebih yang menyatakan akan membaiat Husain sebagai khalifah. Setelah surat itu sampai di Mekah, Husain tidak terburu-buru membenarkan isi surat itu. Ia ketika itu mengirimkan sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil untuk meneliti kebenaran kabar baiat itu. Nah, sesampainya Muslim di Kufah, ia menyaksikan banyak orang yang sangat menginginkan Husain untuk menjadi khalifah. Lalu mereka membaiat Husain melalui perantara Muslim bin Aqil. Nah, baiat itu terjadi di kediaman Hani bin Urwah. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah di ibu kota kekhalifahan Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Lalu ia mengutus Ubaidillah bin Ziyad untuk menuju ke Kufah untuk mencegah Husain untuk masuk ke Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahannya. Kemudian saat Ubaidillah bin Ziyad tiba di Kufah, masalah ini sudah sangat memanas. Ia terus menanyakan perihal ini hingga akhirnya ia mengetahui bahwa kediaman Hani bin Urwah adalah sebagai tempat berlangsungnya pembaiatan, dan di situ juga Muslim bin Aqil tinggal. Nah, ketika itu Ubaidillah menemui Hani bin Urwah dan menanyakannya tentang gejolak di Kufah. Ubaidillah ingin mendengar sendiri penjelasan langsung dari Hani bin Urwah, walaupun sebenarnya ia sudah tahu tentang semua kabar yang beredar. Dengan berani dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga Nabi, di mana Muslim bin Aqil merupakan keponakan Nabi, ketika itu Hani bin Urwah mengatakan kepada Ubaidillah, "Demi Allah, sekiranya Muslim bin Aqil bersembunyi di kedua telapak kakiku ini, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu." Nah, ketika itu Ubaidillah lantas memukulnya dan memerintahkan agar ia ditahan. Mendengar kabar bahwa Ubaidillah memenjarakan Hani bin Urwah, Muslim bin Aqil bersama 4.000 orang yang membaiatnya mengepung istana Ubaidillah bin Ziyad, di mana pengepungan itu terjadi di siang hari. Nah, Ubaidillah bin Ziyad merespon ancaman Muslim dengan mengatakan akan mendatangkan sejumlah pasukan dari Syam. Ternyata gertakan Ubaidillah membuat takut pembela Husain ini. Mereka pun berkhianat dan berlari meninggalkan Muslim bin Aqil hingga tersisa 30 orang saja yang bersama Muslim bin Aqil. Hingga ketika matahari hampir terbenam, yang tersisa hanya tinggal Muslim bin Aqil seorang diri. Ketika itu Muslim pun akhirnya ditangkap dan Ubaidillah pun memerintahkan agar ia dibunuh. Sebelum dieksekusi, Muslim bin Aqil ini meminta izin untuk mengirim surat kepada Husain. Keinginan terakhirnya dikabulkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Nah, isi surat Muslim kepada Husain adalah, "Pergilah, pulanglah kepada keluargamu. Janganlah engkau tertipu oleh penduduk Kufah.
Sesungguhnya penduduk Kufah telah berkhianat kepadamu dan juga berkhianat kepadaku. Para pendusta itu tidak memiliki prinsip, pandangan, dan komitmen dalam perjuangan ini. Nah, Muslim bin Aqil pun dibunuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun 60 Hijriah. Nah, kemudian Husain pun berangkat dari Mekah menuju Kufah di hari Tarwiyah. Nah, banyak para sahabat Nabi menasihatinya agar tidak pergi ke Kufah. Di antaranya yang menasihatinya adalah Abdullah bin Abbas. Ada juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Amr, kemudian saudara tiri Husain yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah seorang penasihat untukmu, dan aku sangat menyayangimu. Telah sampai berita bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pembelamu di Kufah menulis surat kabar kepadamu. Mereka mengajakmu untuk bergabung bersama mereka. Janganlah engkau pergi bergabung bersama mereka, karena aku mendengar ayahmu, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengatakan tentang penduduk Kufah." Ketika itu Ali mengatakan kepadaku, "Demi Allah, aku bosan dan benci kepada mereka. Demikian juga mereka bosan dan benci kepadaku. Mereka tidak memiliki sikap memenuhi janji sedikit pun. Niat dan kesungguhan mereka tidak ada dalam suatu permasalahan. Mereka sangat mudah sekali berubah. Mereka juga bukan orang-orang yang sabar ketika menghadapi perang, dan mereka semua adalah seorang penakut." Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Aku hendak menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memberikan dua pilihan kepada beliau antara dunia dan akhirat. Maka beliau lebih memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. Sedangkan engkau adalah darah dagingnya. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan atau menghindarkan kalian, wahai ahlul bait, dari suatu hal, kecuali hal itu adalah yang terbaik untuk kalian." Nah, ketika itu Husain tetap enggan membatalkan keberangkatannya, di mana Abdullah bin Umar pun menangis lalu mengatakan, "Aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan." Nah, setelah meneruskan keberangkatannya, datanglah kabar kepada Husain tentang tewasnya Muslim bin Aqil. Husain pun sadar bahwa keputusannya ke Irak keliru, dan ia hendak pulang menuju ke Mekah atau ke Madinah. Namun anak-anak Muslim mengatakan, "Janganlah engkau pulang sampai kita menuntut hukum atas terbunuhnya ayah kami." Nah, karena menghormati Muslim bin Aqil dan berempati terhadap anak-anaknya, Husain pun akhirnya tetap berangkat menuju Kufah dengan tujuan untuk menuntut hukuman bagi pembunuh Muslim. Bersamaan dengan itu, Ubaidillah bin Ziyad telah mengutus Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi dengan membawa 1.000 pasukan untuk menghadang Husain agar tidak masuk ke Kufah. Ketika itu bertemulah Al-Hurru dengan Husain di Qadisiyah, dan ia mencoba untuk menghalangi Husain agar tidak masuk ke Kufah. Ketika itu Husain mengatakan, "Celakalah ibumu, menjauhlah dariku." Ketika itu Al-Hurru menjawab, "Demi Allah, kalau saja yang mengatakan itu adalah seorang selainmu, akan aku balas dengan menghinanya dan menghina ibunya. Akan tetapi apa yang akan aku katakan kepadamu, ibumu adalah wanita yang paling mulia radhiyallahu anha." Nah, kemudian saat Husain menginjakkan kakinya di daerah Karbala, tibalah 4.000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Sa'ad. Ketika itu Husain mengatakan, "Apa nama tempat ini?" Ketika itu orang-orang menjawab, "Ini adalah daerah Karbala." Kemudian Husain menanggapi, "Karbun berarti musibah dan bala berarti bencana." Nah, melihat pasukan dalam jumlah yang sangat besar, Husain menyadari tidak ada peluang baginya. Lalu ia mengatakan, "Aku ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, kalian mengawal menjamin keamananku, pulang. Kemudian pilihan yang kedua, kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid yang berada di Syam. Engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidillah bin Ziyad terlebih dahulu." Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Umar bin Sa'ad.
Ternyata Ubaidillah menolak jika Husain pergi menghadap Yazid. Ia menginginkan agar Husain ditawan menghadapnya. Mendengar hal itu, Husain menolak untuk menjadi tawanan. Nah, ketika itu terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Husain berhadapan dengan 5.000 pasukan Irak. Kemudian 30 orang pasukan Irak dipimpin oleh Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi membelot dan bergabung dengan Husain. Nah, peperangan di Karbala yang tidak imbang itu menewaskan semua orang yang mendukung Husain, hingga tersisa Husain seorang diri. Nah, orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya. Masih tersisa sedikit rasa hormat kepada mereka karena mereka adalah darah keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Zil Jausyah, semoga Allah menghinakannya, melemparkan panah lalu mengenai Husain hingga terjatuh. Lalu orang-orang mengeroyoknya, sehingga ketika itu Husain akhirnya syahid. Ada yang mengatakan bahwasanya Amr bin Zil Jausyah lah yang memotong kepala Husain. Sedangkan dalam riwayat lain, orang yang memenggal kepala Husain adalah Sinan bin Anas. Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Ubaidillah bin Ziyad, Amr bin Zil Jausyah, dan Sinan bin Anas adalah pembela Ali Syiah di perang Siffin. Ini adalah sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan. Celaka dan terhinalah orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan Husain dan Ahlul Bait yang bersamanya. Bagi mereka kemurkaan dari Allah. Semoga Allah merahmati dan meridai Husain dan orang-orang yang tewas bersamanya. Nah, di antara Ahlul Bait yang terbunuh bersama Husain adalah yang pertama anak-anak Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Bakar, kemudian Muhammad, kemudian Utsman, kemudian Ja'far dan Abbas. Kemudian Ahlul Bait yang kedua adalah anak-anak dari Husain bin Ali yang bernama Ali Al-Akbar dan Abdullah. Kemudian anak-anak dari Hasan bin Ali yang bernama Abu Bakar, Abdullah dan Qasim. Kemudian anak-anak dari Aqil bin Abi Thalib yang bernama Ja'far, kemudian Abdullah, kemudian Abdurrahman, dan juga ada Abdullah bin Muslim bin Aqil. Kemudian anak-anak dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib yang bernama Aun dan Muhammad. Nah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Jibril datang kepada Nabi yang mulia. Jibril mengatakan, "Apakah engkau mencintai Husain wahai Muhammad?" Ketika itu Nabi menjawab, "Tentu." Kemudian Jibril melanjutkan, "Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Kalau engkau mau, akan aku tunjukkan tempat di mana ia akan terbunuh." Kemudian Nabi diperlihatkan tempat tersebut, sebuah tempat yang dinamakan sebagai Karbala. Nah, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Fadhailu As-Sahabah. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Muslim bin Aqil yang merupakan utusan daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.